Terpujilah Tuhan di dalam Engkau. Hari ini di dalam ibadah ini kami lagi sekali punya kesempatan untuk menghampiri Tuhan, untuk berdiri di hadapan Tuhan. Sebuah kesempatan yang mahal. Engkau tidak menuntut kami membawa sesuatu yang mahal, kecuali hidup kami sendiri yang kami jaga sedemikian rupa. Maka terima kasih Tuhan kalau Engkau masih memperlihatkan, membuktikan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Kami ada karena Tuhan. Kami dipelihara, maka kami punya kesaksian. Tuhan tolong supaya ibadah ini lagi sekali memberkati kami. Karena kami ingin setiap ibadah diakhiri dengan berkat-berkat Tuhan yang memastikan pengharapan kami, yang menguatkan rohani kami, yang menambahkan pengetahuan kami. Tuhan tolong firman-Mu sebentar pun diberikan, Tuhan beri kami pengertian, Tuhan berikan kami pengenalan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami pulang pengetahuan kami bertambah, tetapi pengiringan kami kepada Tuhan pun makin kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati pelayan-pelayan yang mengambil bagian di dalam ibadah ini. Berkati kesungguhan mereka. Berkati ya Tuhan pengorbanan mereka. Berkati juga visi mereka. Berkati keluarga mereka. Kami akan duduk diam menyimak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita akan masih melihat dari rangkaian perjanjian Allah itu di dalam hidup kita, ya, di dalam umat manusia secara keseluruhan. Dan hari ini kita akan membahas tentang perjanjian yang ditegakkan oleh Allah itu sejak dari perjanjian lama, ya. Di dalam Alkitab kita punya dua. Tetapi sebenarnya perjanjian-perjanjian di dalam Alkitab itu ada banyak, ya. Saya pernah katakan kepada saudara bahwa paling sedikit kalau dilihat dari tokoh-tokoh iman yang juga mengambil bagian di dalam perjanjian-perjanjian Allah itu di dalam Alkitab itu ada 7, ya, 7 perjanjian. Nah, 7 perjanjian akan kita lihat satu demi satu. Pada waktu yang lalu, saudara, kita mungkin belum melihatnya ini secara rinci karena kita baru membahasnya itu secara garis besar, ya. Bagaimana perjanjian-perjanjian Allah itu dibuat untuk kepentingan umat manusia. Nah, sekarang kita akan mencoba menelusuri antara perjanjian ini dari Nuh, ya, lalu nanti kemudian diteguhkan, dikembangkan di dalam kehidupan Musa dengan orang Israel, lalu nanti diteguhkan lagi, dikembangkan lagi dalam kehidupan Yosua, lalu diteguhkan lagi, dikembangkan lagi di dalam kehidupan Daud. Ya, jadi ini berurut, saudara, ya. Sampai akhirnya tokoh terakhir di dalam perjanjian lama yang berdiri mewakili umat Tuhan untuk mendapatkan perjanjian ini atau untuk diperhadapkan sebagai pihak yang menerima janji itu adalah Yehezkiel. Baru masuk di dalam perjanjian baru kita akan berjumpa dengan tokoh Yesus sendiri. Setelah itu memang tidak ada, karena perjanjian itu terikat kemudian dengan sendirinya di dalam kehidupan Yesus, di dalam iman kepada Yesus, di dalam tubuh dan darahnya sudah terikat di situ. Jadi Allah tidak menegakkan kembali perjanjian-perjanjian sebanyak episode-episode perjanjian dalam perjanjian lama. Ya, perjanjian lama kan tadi saya sebutkan banyak sekali. Ada Nuh, ada Musa, ada Yosua, ada Daud,
ada Yehezkiel. Gitu. Nah, di dalam perjanjian baru kita nggak akan temukan ya, peneguhan perjanjian kepada orang-orang tertentu gitu, yang kemudian perlu diurutkan gitu ya di dalam periode tertentu, sudah tidak ada lagi. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, setiap persyaratan perjanjian di dalam Alkitab tetap mengacu kepada perjanjian yang sudah ditegakkan di periode awal, di periode perjanjian lama. Karena sebenarnya perjanjian Allah ini kan tidak pernah dirubah, hanya dibaharui, tidak pernah diganti, hanya dikuatkan, diteguhkan, begitu. Jadi karena memang tidak pernah dirubah, otomatis syarat-syarat perjanjian itu sendiri juga tidak pernah mengalami perubahan, hanya dikuatkan, diteguhkan. Sama sebenarnya nanti, ya, jenis-jenisnya itu sama, item-itemnya itu, ya, poin-poinnya sama. Hanya bagaimana cara manusia itu memenuhinya, itulah nanti yang berbeda, terasa berbeda. Karena sudah mulai dimungkinkan, atau sebutlah saya menggunakan kata, sudah mulai dimudahkan, dibantu oleh Allah sendiri. Manusia itu tidak pernah, saudara, bekerja sendiri untuk memenuhi perjanjian itu. Beda kalau saudara mengikat perjanjian dengan orang lain, entah itu perjanjian sewa menyewa rumah, entah itu perjanjian sewa menyewa kios, entah itu perjanjian pinjam meminjam. Kan kita yang akan menanggung sendiri beban itu. Kalau sampai tidak bisa memenuhi syarat, kan pihak pertama belum tentu akan menolong kita, saudara. Karena mereka taunya cuman mendapat untung dari perjanjian itu. Karena mereka sudah memberi manfaat. Sementara pihak kedua yang menerima manfaat, pasti keuntungan itu lebih banyak ada pada pihak pertama. Kalau kita susah, belum tentu mereka akan menolong. Karena yang mereka tahu adalah keuntungan mereka dapat atau tidak. Kalau tidak, ya sudah selesai perjanjian itu. Dan begitu selesai, bukan berarti kita bebas, saudara kan. Tetap kita ditagih, tetap kita ditunggu. Perjanjiannya batal, tetapi tanggungan kita tetap ditunggu. Berbeda dengan cara Allah memainkan perannya sebagai pihak pertama perjanjian. Kalau manusia gagal, Allah tidak lepas tangan. Karena pada dasarnya tidak ada keuntungan juga yang Allah terima. Tapi mengapa Allah mau mengikatkan perjanjiannya dengan kita? Itulah keunikan ya, di dalam diri Allah sendiri yang tidak kita jumpai, saudara. Tapi kita perlu memahami keunikan Allah ini, ya. Karena disinilah nanti tema-tema tentang karakter Allah yang mengasihi, yang mengampuni, yang setia itu didapatkan. Nah, itu sebenarnya cara Alkitab menuntun kita untuk memahami tema-tema ini. Nah, ketika kita belajar dari Nuh, saudara, maka ada tema besar yang pertama diperhadapkan kepada kita. Ya, di dalam Kejadian pasal yang ke-8, saya bawa dulu saudara di dalam Kejadian pasal yang ke-8. Tema besar di dalam Kejadian pasal 8 ini adalah air bah. Ya, begitu yang dicatat, saudara. Pasal 8 air bah sudah surut. Ya, air bahnya sendiri diceritakan di pasal 7. Tapi saya tidak mau membicarakan tentang air bahnya. Hanya di pasal 8 inilah dimulai sebuah gagasan untuk mengadakan perjanjian Allah yang pertama. Kita sebutlah ini perjanjian pertama yang Allah dirikan. Ya, jadi dari sekian perjanjian-perjanjian nanti yang Bapak Ibu Saudara akan pelajari, ini yang pertama. Ya. Walaupun sebelum perjanjian ini
sudah ada sebenarnya sebuah janji yang mengawali, yang mendahului. Gitu. Tapi sebenarnya itu tidak bisa juga disebut perjanjian. Kenapa? Karena pada waktu itu kondisinya saudara, manusia memang masih masih seperti orang yang belum menyadari keadaannya. Kalau Tuhan mau pilih yang lain, tidak mungkin Tuhan posisikan setan sebagai pihak penerima janji. Karena yang di situ kan cuman ada peristiwa di Eden, maksud saya, itu cuman ada Adam dan Hawa dan setan. Dan tidak mungkin Tuhan memposisikan setan sebagai pihak penerima perjanjian. Sementara manusia sendiri juga mungkin belum siap, sebab mereka masih ada di dalam satu keadaan yang tidak jelas. Mereka sendiri pun tidak tahu hidup itu harus bagaimana. Jadi waktu itu memang perjanjian, kalaupun disebut dengan perjanjian, tetapi tidak bisa masuk dalam skema perjanjian. Nanti saya akan singgung sedikit, saudara ya. Perjanjian yang pertama dihitung di sini. Gitu. Nah, pertanyaan besar ini. Ketika air bah datang, lalu kemudian Tuhan buat air bah ini surut. Totalnya air itu, saudara, menggenang sudah di muka bumi 150 hari di dalam kondisi yang stabil. Lalu kalau dihitung dengan masa surutnya, totalnya ada 1 tahun 7 hari. Total dari air bah itu sendiri berlangsung, saudara ya. 1 tahun 7 hari. Jadi lebih dari 1 tahun. Kalau dihitung minggu berarti 53 minggu. Gitu. Karena kan 1 tahun 52 minggu. Tambah 7 hari tambah seminggu. 53 minggu. Matilah, Alkitab berkata, semua yang hidup. Seperti apa air bah ini, saudara? Air bah ini datang, saudara harus gambarkan mirip seperti gelombang tsunami datang. Artinya, bukan hanya yang ada di darat, yang ada di laut pun akan ikut terhempas. Dulu orang berpikir, berarti yang di air gak akan mati dong dengan air bah ini. Masalahnya air bah ini datang bukan kayak banjir biasa. Tiba-tiba dia naik dengan pelan, orang antisipasi gitu ya. Nanti begitu naik selutut, wah orang sudah mulai naikin barang. Naik nanti sedengkul, orang sudah mulai evakuasi. Naik seperut, orang sudah tinggalin daerah itu. Kalau kita memahami air bah seperti itu, ya tidak perlu cerita-cerita di dalam Alkitab di mana Allah binasakan. Tentu mereka sudah akan bersiap diri, saudara. Jadi saudara harus memahami air bah ini persis seperti banjir bandang atau tsunami. Di mana air itu memang menerjang begitu rupa dengan kekuatan yang tidak dapat ditahan lagi oleh manusia. Sehingga jangankan makhluk hidup yang ada di darat, yang di laut pun ikut terhempas. Tapi ini melanda seluruh dunia. Bukan hanya melanda satu tempat, melanda semuanya. Nah saudara lihat saja, banjir bandang yang tiba-tiba datang dengan arus kuat, itu saja sudah bisa membuat orang kerepotan, bahkan mati. Apalagi air bah. Yang bahkan tingginya air bah itu, karena 40 hari hujan turun, sudah. Maka tingginya Alkitab berkata menutupi gunung-gunung tinggi pada masa itu. Kalau gunung tinggi yang paling tinggi di dunia sekarang ini, itu ada yang 5.000 meter alias 5 kilometer dari permukaan tanah. 5 kilometer ke atas, saudara. Tingginya itu, tinggi sekali. Itu ibaratnya dari sini ke Senayan, saudara. Kemudian saudara naikin tuh. Tinggi betul. Karena hujan 40 hari. Tidak ada yang bisa hidup. Ya. Saya ingat kesaksian dari seorang yang pernah melihat langsung tsunami di Aceh itu beberapa puluh tahun yang lalu.
itu tingginya saja sudah melampaui pohon kelapa. Gitu. Nah, saya tidak tahu pohon kelapa berapa meter. Gitu. Ada yang bisa 10 meter lebih. Gitu. Waktu itu mereka nggak ngitung, gitu. Cuman yang mereka tahu, air ini sudah melampaui, melewati pohon kelapa. Berarti tinggi kan saudara. Yang manusia sudah belum tentu bisa jangkau. Kalaupun bisa berenang, maka ini kan modelnya dia harus berenang ke atas ini untuk mencari udara. Karena air yang menutupinya itu udah ya kalau pohon kelapa itu berarti kalau saya ukur dengan badan saya itu 3-4 kalinya saya, saudara. Kan saya harus menggapai-gapai begini, bukan berenang cuman begini doang. Dan itu yang sulit. Belum nanti tertutup dengan benda-benda yang juga ikut diterjang. Jadi saudara harus berpikir air bah ini bukan ketinggian air yang naik pelan-pelan. Saya rasa sih orang pasti akan antisipasi, saudara ya. Ini memang air seperti halnya tsunami, seperti halnya banjir bandang dengan ketinggian yang tidak lagi bisa diatasi manusia. 150 hari dia bertahan dengan tinggi air yang menutupi gunung-gunung tinggi. Kalau yang tadi paling tinggi 5.000 meter, sekarang gunung paling tinggi 5.000 meter Himalaya. Saudara, kalau itu bisa ditutupi, mau seperti apa manusia ini punya kekuatan untuk sampai di permukaan? Mati, Alkitab bilang. Jadi saudara tahu sekarang bahwa Allah itu pernah menghukum dunia sedemikian ekstrimnya dalam kemarahannya. Tahu kenapa dia marah? Kalau saudara mau tahu kenapa dia marah, kita mesti mundur lagi ke Kejadian pasal 6. Mungkin kita perlu baca ini Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 mulai. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak. Dunia pada masa itu, pada masa Nuh, pada masa air bah atau sebelum air bah, itu sudah disebut 3 kali dengan kata rusak. Rusak. Saudara bandingkan dunia itu dengan sekarang, sama gak kira-kira? Sama. Dunia sekarang yang kita diami ini rusak, saudara. Rusak. Kelakuan orang yang rusak. Yang salah sampai dibilang normal. Menormalisasi dosa, itu istilahnya. Mencuri normal sekarang. Ngata-ngatain orang normal sekarang. Senang dengan sesama jenis, udah normal sekarang. Gitu. Bagi dunia, saudara jangan ikut-ikutan. Gara-gara saya bilang normal, lalu saudara kepikiran, wah kalau gitu berarti kalau saya suka sama sesama jenis normal nih kata Pak Gem. Bukan itu, ya. Saya bilang ini keadaan dunia sekarang dibanding dengan dunia di zaman Nuh sama. Bahkan lebih gilanya mungkin sekarang ini, apa yang tidak normal sekarang sudah disebut dengan normal. Makanya ada istilah menormalisasi. Dosa dinormalisasi. Pelanggaran hukum dinormalisasi. Tahu artinya normalisasi? Itu bahasa keren aja. Artinya ya dibuat jadi normal. Yang dulu kita balang, itu dosa lo, itu salah lo. Sekarang udah enggak. Udah enggak, saudara. Seperti tadi saya sebutkan. Nah pertanyaannya, ini kan pertanyaan ini membuat kita kan menjadi merenungkan. Kalau ternyata dunia sekarang
keadaannya akan sama dengan dunia purbakala, kenapa Allah masih lanjutkan dunia ini? Kenapa ketika Allah menghukum manusia dengan air bah itu, Tuhan selesaikan saja cerita tentang langit dan bumi. Udah gak usah lah gak usah dilanjutin lah. Kalau perlu Nuh dan keluarganya ikut matiin aja lah. Cuman bedanya mereka mati sebagai orang benar, mereka masuk surga. Sementara orang-orang lain yang tidak takut akan Tuhan, mereka mati tapi mereka akan masuk neraka. Itu mungkin lebih aman. Jadi ceritanya saudara, tidak akan ada lagi istilah langit dan bumi, tidak akan ada lagi cerita tentang sejarah-sejarah, tidak ada lagi cerita tentang manusia, karena Tuhan sudah menutup buku tentang langit dan bumi, lalu hanya menjalani kehidupan di sorga saja. Itu mungkin pikiran kita, pikiran dari orang-orang yang serba konyol. Tahu konyol, ya konyolnya begitu. Mikir itu tidak luas gitu, hanya mikir secara pendek saja. Seolah memang itu melegakan, menguntungkan. Masalahnya yang Allah pikirkan tidak sama dengan yang kita pikirkan. Notabene yang punya bumi, yang punya dunia ini dia. Kita ini kan cuman pelaku-pelaku saja, pemeran-pemeran utama di dalam riwayat kehidupan. Tapi ini menarik saudara untuk dibahas. Kalau dunia ini sekarang ternyata tidak jauh beda dengan dunia purbakala, mengapa Allah tetap lanjutkan dunia ini? Karena Allah ingin terbangunnya sebuah komunitas yang dapat bergaul dengan dia secara lebih fleksibel daripada makhluk-makhluk sorga yang memang diciptakan bukan untuk itu. Makhluk-makhluk sorga ini diciptakan saudara bukan untuk bersekutu. Diciptakan bukan untuk menjalani kehidupannya. Makhluk-makhluk sorga diciptakan hanya untuk menjadi pemuja. Hanya untuk menjalankan saja aktivitasnya seperti yang sudah diperintahkan kepada mereka. Allah ingin sebuah komunitas yang lain yang dapat didekatinya itu dengan emosinya, dengan perasaannya, dengan rohnya. Itu sebenarnya. Dan Allah hanya temukan itu kepada manusia yang paling mungkin itu. Sebab dia tidak akan mendapatkan keintiman itu kepada malaikat. Karena malaikat tidak diciptakan untuk itu. Manusia diciptakan untuk menjaga dan menjalin keintiman dengan Tuhan. Maka kalau ada masalah, Allah kemudian tidak akan menutup buku riwayat ini. Karena bagaimanapun juga dia tetap memerlukan kita. Dia tetap memerlukan komunitas ini Bapak Ibu Saudara. Dia tetap memerlukan manusia. Walaupun cara kita memikirkannya mungkin tidak sama seperti cara kita mikirin. Kalau Allah perlu, memang perlu apa? Kan tanpa manusia dia bisa, betul. Kita aja yang mikirnya belum nyampe nih. Tapi sebenarnya Allah itu juga punya keinginan untuk menciptakan komunitas ini. Maka ketika ada masalah di dalam tempat manusia hidup, dan masalah itu juga melibatkan manusia itu sendiri, Allah tidak menutup buku. Allah lanjutkan. Tetapi supaya ada yang dijaga, ada yang kemudian perlu dihargai dengan tanggung jawab, maka perlu dibuat perjanjian. Nah gitu loh. Nah pertama sebelum perjanjian dibuat, ada kalimat begini di pasal 8 tadi ayat 22.
Ini sebelum perjanjian dibuat. Allah sudah berkata begini, sudah berfirman begini. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Catat baik-baik ini. Selama bumi ada, tidak akan berhenti musim menabur, menuai, dingin, panas, kemarau, hujan, siang, dan malam. Di sorga nggak ada siklus ini. Nggak ada, saudara. Kan Alkitab bilang tidak akan ada malam di kota itu. Di kota Allah tidak ada malam. Di kota Allah itu tidak akan ada paceklik. Di kota Allah sorga tidak akan ada kesusahan. Tapi Allah butuh siklus ini. Khususnya bagi manusia. Dan yang paling memungkinkan bumi. Makanya bumi dibuat. Tapi ini sekaligus menjadi sebuah jaminan, saudara. Bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia ini akan selalu ada dua hal ini. Menabur, menuai, dingin, panas, kemarau, hujan, siang, malam. Mana lebih susah buat saudara? Mana lebih menakutkan? Oh, malam lebih menakutkan. Oh, kemarau lebih menyusahkan. Itu cara berpikir orang yang pendek pikirannya. Padahal dua-duanya punya kesusahannya. Ada musim menabur. Ada gak kesusahannya menabur? Ada. Karena waktu menabur, petani harus memperhitungkan juga tanah, burung-burung yang akan mencuri. Pada waktu menuai ada gak kesusahannya? Ada. Tenaga kurang, sehingga pada akhirnya tuaian dibiarkan, ya, terbengkalai, tidak bisa dinikmati. Siang dan malam, adakah kerugiannya? Adakah yang menakutkan? Ada. Ada orang yang senang dengan malam, gak pernah takut, tapi kalau siang malah takut. Ketemu orang, nanti kalau saya ketemu sama dia tuh, ya, gue paling enak sama dia, udah saudara keluarnya malam. Gitu. Jadi siang menakutkan juga dong ujung-ujungnya, gitu, ya. Artinya saudara, bahwa siklus ini tidak dibuat atau tidak diatur berdasarkan mana yang paling merugikan dan mana yang paling menguntungkan manusia. Karena dua-duanya punya aspek yang sama. Hanya Allah menjamin dari bumi yang dibiarkan ini untuk tetap ada. Setelah dia menghukumnya dengan air bah, Allah tetap memperhitungkan bumi ini akan berjalan bagaimana adanya dengan dua siklus ini. Entah manusia mau merasakan, menjalani dengan yang enjoy atau tidak enjoy, itu nanti pergumulannya sendiri. Tapi bahwa Allah pasti akan menjaga bumi ini di dalam sirkulasi atau siklus yang sudah ia tetapkan. Jadi kalau di dalam hidup saudara kemudian ada sebuah pengalaman-pengalaman yang dipuitiskan. Wah, hidup saya ini seperti ada dalam masa kemarau, kan gitu. Oh, mungkin maksudnya ini kering, lagi susah gitu. Maka saudara harus tahu itu hanya sebentar. Sebab ada kemarau, ada hujan. Paham maksudnya, saudara? Wah, hidup saya seperti sedang masuk di dalam kegelapan yang malam, menakutkan, mau bikin apa-apa saya takut karena banyak musuh-musuh saya sudah tahu saya di mana. Nanti kalau saya berusaha, dia tahu usaha saya di mana, dia akan rusakin usaha saya mungkin. Karena kita puitiskan hidup kita. Ya tidak apa-apa. Kenapa? Karena memang siklusnya begitu. Tapi yang saudara harus tahu, kalau ada malam berarti ada siang. Berarti malam itu cuman sebentar saja. Jangan dibuat lebay.
Ngerti maksud saya? Jangan kemudian saudara takut seolah-olah akan malam terus. Enggak, malam itu cuma 12 jam saudara. Selebihnya terang lagi. Saudara mungkin berkata juga, waduh saya ini sekarang ada pada musim menabur. Tapi yang saya tabur ini mungkin tidak banyak. Berapapun yang saudara tabur, Alkitab berkata tetap Allah akan memberikan tuaian selalu lebih banyak dari jumlah taburannya. Kenapa? Karena Alkitab berkata ada yang akan menuai 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Ngerti maksudnya apa? Jumlah tuaian selalu akan lebih banyak dari taburannya. Kenapa pusing? Kalau sampai saudara nggak menerima tuaiannya, jangan-jangan ketika saudara nabur, saudara biarin juga. Berarti lagi-lagi ini lebay namanya. Jadi saudara tahu sekarang bahwa di dalam dunia ini, mengapa Allah teruskan dunia ini. Allah tetap biarkan dunia ini berjalan dengan siklusnya. Oh, ada kejahatan, ada kebaikan. Sekarang pertanyaannya, kalau kita cuma menghindar dari kejahatan, maka artinya kita pun tidak akan pernah melakukan kebaikan. Orang yang normal adalah dia tetap berbuat yang baik walaupun ada kejahatan di dalamnya. Itu normal. Tapi kalau demi untuk sekedar cari aman, menghindari kejahatan, itu menghukum diri nanti. Kita nggak akan bisa berbuat baik. Ngapain saya berbuat baik sama dia? Orang dia jahat sama saya. Saudara yang menutup diri nanti. Paham maksud saya ya? Jadi itu dunia saudara. Maka sekarang kita tahu kalau dunia itu sudah dibiarkan Allah. Pernah dihukum Allah. Tapi Allah biarkan. Maka Allah ingin dunia ini harus menghadirkan keuntungan bagi saudara. Walaupun dunia ini ada susah-susahnya juga. Karena memang ini tempat kita. Kita mau pindah kemana juga nggak bisa, saudara. Ya. Jadi di dalam dunia ini sekarang saudara yang harus bisa menentukan berapa banyak keuntungan yang bisa saya dapatkan. Apalagi setelah saya mulai berkenalan, mulai intim dengan sang pemilik, sang penciptanya sendiri. Apa yang harus saya buat? Memang dunia ini nanti akan masuk masa tanam, masa tuai. Ada malam, ada siang, ada kemarau, ada hujan, ada dingin, ada panas. Tapi saya harus hidup di situ. Saya harus hidup ketika saya kemarau. Supaya saya juga bisa hidup menikmati hujan. Saya harus bisa hidup ketika malam. Karena saya juga ingin menikmati siang. Kan begitu. Kalau kita menghukum diri dengan satu setengah siklus saja, saudara, ya kita nggak akan mengalami hal-hal yang mungkin lebih lebih indah dari yang kita pikirkan. Nah, untuk meneguhkan itu maka dibuatlah perjanjian. Maka sekarang kita ke pasal 9. Perjanjian ini sendiri ada di dalam pasal 9, yaitu perjanjian Allah dengan Nuh itu sendiri. Perjanjian itu tertulis begini, saudara. Saya baca saja mulai, langsung ayat yang ke-13. Kejadian 9 dari ayat 13. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ya, aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingatnya perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi.
Isi perjanjiannya saya belum bahas. Itu ada di ayat 1 sampai ayat 12. Tapi saya ingin saudara baca dulu dari ayat 13. Karena saya ingin ketengahkan dulu tanda dari perjanjian ini. Apa tandanya? Pelangi. Pelangi bentuknya kayak gimana? Pelangi bentuknya kan busur. Ya. Kenapa harus busur? Kenapa pelangi itu enggak lingkaran penuh aja? Ya. Kenapa ya harus? Kan kalau lingkaran penuh kan lebih bagus. Tuhan kalau bikin kenapa separuh-separuh sih? Gitu ya. Atau kenapa pelangi itu enggak digambar seperti kepala naga? Nah gitu ya. Kan lebih suka kita kalau kepala naga. Wah ini lebih keren nih, hokinya lebih banyak. Kan begitu. Kenapa pelangi tidak dibentuk seperti halnya gambaran-gambaran yang paling akrab dengan kita? Saudara tahu orang-orang Ibrani itu mempunyai pandangannya. Dan Allah harus pakai memang cara komunitas tertentu mengartikan tanda busur itu di dalam pemahamannya orang-orang Ibrani itu punya nilai, saudara, seperti halnya busur panah. Tandanya kenapa Tuhan itu kasih pelangi berbentuk busur, gitu, setengah lingkaran. Sebab busur itu tanda peperangan. Dan Allah berkata, aku akan taruh pelangi di bumi. Itu sama artinya dengan aku akan menggantungkan busur senjataku. Istilah menggantungkan saudara tahu apa? Pensiun. Kalau ada petinju kemudian gantung sarung tinju berarti dia pensiun. Pensiun jadi petinju. Pemain bola gantung sepatu namanya pensiun dari sepak bola. Kalau ada orang gantung diri namanya pensiun hidup, ya kan gitu. Jadi gantung itu artinya pensiun gitu. Saudara pulang gantung Alkitab, pensiun. Enggak Pak, maksudnya memang saya suka simpen Alkitab itu. Ada yang memang bikin kayak tas begitu, digantung lalu Alkitab taruh di tas. Jadi ada yang bilang, tapi Pak saya di rumah kalau pulang kebaktian Alkitab saya gantung tuh. Gimana itu? Ya, rupanya kepikiran dengan kata gantung saudaranya. Kalau itu enggak apa-apa, itu cuma nyimpen namanya. Ya. Tapi istilah gantung itu artinya pensiun. Ketika Tuhan berkata kepada Nuh, aku akan gantungkan pelangi di langit. Itu Tuhan sendiri yang mengikrarkan dia tidak akan lagi memerangi manusia seperti seorang tentara akan memerangi musuhnya. Makanya dia bilang, aku gak akan menghukum lagi bumi dengan air bah. Aku tidak akan menghukum lagi manusia itu bahkan dengan cara yang sama. Hukuman Allah kalaupun ada, tapi itu nanti dia akan tempatkan di ujung dari kehidupan dunia ini. Dan itu belum pada masa kita, saudara. Masih di ujung dari kehidupan kita. Saya sebut sekarang istilah ujung dari kehidupan kita itu adalah kedatangan Tuhan. Kiamat. Itu dalam Alkitab disebut dengan eskatologi. Masih jauh dari kita. Berarti kita gak perlu bahas. Kita gak perlu bahas. Yang penting saudara tahu bahwa Allah telah mengikrarkan sesuatu tentang penghakiman yang ia tunda. Sejahat-jahatnya manusia akan berlaku seperti di zaman Nuh. Seburuk-buruknya dunia ini akan berjalan seperti di zaman Nuh. Allah belum mau menghukum. Karena hukumannya masih dia gantung. Hukumannya nanti ada di ujung dari riwayat kehidupan
Makanya saya katakan gak usah pikirin itu. Masih jauh saudara dari kita. Nah pertanyaan kedua, kalau Allah gantungkan hukumannya atau Allah tunda dulu, nanti baru dia akan melakukan penghukumannya, masa ini apa dong? Masa ini adalah masa pergumulan yang akan dialami manusia, susah dan senangnya tergantung tingkat usahanya. Ada menabur, ada menuai. Mau susah, mau senang, manusia punya urusan di situ. Ada siang, ada malam. Siapa yang takut, siapa yang tidak takut, manusia punya urusan di situ. Hukuman sekarang Allah tunda. Tetapi manusia yang tidak bisa menjalani hidupnya dalam siklus ini, bisa-bisa dia yang akan terhukum dengan takdirnya sendiri. Paham maksud saya saudara? Kalau saudara ingin diberkati, yang saudara lakukan apa? Ya banyak bekerja, banyak menabur. Saudara yang membangun bisnis, tujuan saudara apa? Supaya dapat uang kan? Kira-kira kemudian bagaimana saudara menjalankan usaha saudara? Sebaik-baik mungkin kan? Kalau perlu matahari belum bersinar saya sudah melek duluan. Matahari sudah turun saya juga belum merem. Demi usaha saya. Kan begini. Saudara yang bekerja pada orang. Kira-kira apa yang saudara lakukan? Mau orang ngomel sama saya. Tapi karena saya butuh pekerjaan ini dan butuh duitnya. Ya ayo ya. Kayak kemarin kita di ibadah doa pelayan. Sudah saya katakan seperti itu. Telan aja sudah. Gitu. Tapi tetap sambil melakukannya karena memang kita butuh. Begitu kita mengendurkan, kita melonggarkan effort kita, usaha kita, yang susah siapa? Ya kita sendiri. Itu penghukuman bukan? Hukuman. Allah tidak lagi menghukum manusia dengan air bah. Allah tidak lagi menghukum bumi itu dengan air bah. Allah gantungkan dulu. Masih dia pending, dia tunda dulu. Nanti penghukuman itu ada di akhir zaman. Tapi kita belum ke sana. Kita sedang menjalani periode itu karena kita sudah hidup di akhir zaman. Tapi penghukumannya belum. Hanya sekarang ini saudara, Allah izinkan penghukuman akan terjadi sesuai dengan cara saudara memperlakukan hidup. Kalau saudara hidup baik-baik, disaksikan orang dengan baik-baik, kira-kira yang muncul nanti apa? Kesaksian yang baik. Tapi kalau saudara hidup saudara tidak teratur, hidup saudara selengean orang bilang, mulut orang akan cerita apa sama saudara? Keburukan. Itu penghukuman bukan? Penghukuman kan? Penghukuman. Waduh, orang lain udah tahu ternyata saya ini orangnya rusak ya. Penghukuman itu. Tidak perlu Allah menghadirkan hukuman dulu. Memang belum waktunya. Allah gantungkan hukumannya. Maka tandanya adalah pelangi. Sampai hari ini saudara masih lihat pelangi enggak? Masih. Berarti tandanya hukuman Tuhan masih Tuhan gantung. Selama saudara masih lihat pelangi. Tapi hukuman moral tetap berjalan saudara. Karena justru itulah nanti yang akan menghadirkan tanggung jawab di dalam hidup. Supaya saudara bisa menuai tatkala sudah menabur. Supaya saudara bisa memperoleh kesaksian tatkala saudara sudah mengikut Tuhan dengan baik. Kan begitu. Tapi kalau tidak, tuaianmu akan didapat sebesar sejumlah yang sama dengan taburanmu. Engkau menabur kemalasan, yang dituai apa kira-kira? Ya kesusahan Alkitab bilang. Engkau menabur kerajinan, yang dituai apa? Yang dituai adalah berkat. Jadi mau berkat, rajin.
Oh, mau diberkati secara rohani, rajin di dalam kegiatan rohani. Saudara diberkati dengan pekerjaan, diberkati juga bahkan dengan kebutuhan-kebutuhan karena saudara rajin bekerja, rajin cari uang. Siklus ini saudara tetap ada. Allah pastikan bahwa dunia ini tetap akan berjalan dengan siklus ini selama bumi masih ada. Apa tadi? Baca lagi pasal 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti. Tuh. Takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi kalau saudara berdoa, jangan minta sesuatu yang lain dari ketentuan ini. Nanti saudara melawan Tuhan. Tuhan jangan kasih dong saya kemarau kiranya jauh dari hidup saya. Nanti dikasih hujan, saudara komplain. Ujung-ujungnya aduh hujan, banjir lagi. Lalu saudara berdoa, Tuhan jangan kasih saya hujan. Saudara sudah tolak kemarau, sudah tolak hujan. Apa yang saudara mau dapat? Makanya kalau berdoa, jangan membuat doa yang melawan ketentuan ini. Tapi berdoalah Tuhan, kalaupun saya ada di musim hujan, ajar saya mengucap syukur. Kalau ada di musim kemarau, ajar saya mengucap syukur. Kalaupun saya sedang menabur, ajar saya untuk tetap memberi. Kalaupun saya menuai, ajar saya untuk tidak pelit. Gitu loh. Betul gak saudara? Kadang kan kita suka lupa. Allah aja ingat saudara. Dia menggantungkan hukumannya. Kita yang pura-pura lupa. Maka kalau berdoa, lagi sekali saya katakan, jangan bikin ucapan doa yang melawan ketentuan ini. Tapi ucapkanlah doa yang justru mendukungnya. Tuhan terima kasih untuk musim-musim yang Tuhan kasih. Kalaupun ada malam, ada siang, maka saya ingin di malam pun aku aman, di siang pun aku masih bisa leluasa bekerja. Nah begitu. Begitulah caranya anak Tuhan menjalani hidupnya. Jadi tidak ada kemudian sebuah perasaan-perasaan konyol gitu. Yang seolah menolak satu ketentuan atau separuh ketentuan dari Kejadian 8 ayat 22. Jadi kalau bumi masih ada, berarti harapan masih ada. Kalau harapan masih ada, kira-kira apa yang membuat saudara susah ya? Dengan bumi yang masih Tuhan izinkan ada, ditegakkan perjanjian itu, kita belum lihat isinya. Nanti kita akan lihat isinya di minggu berikutnya saudara ya. Tapi saya lebih fokus ini kepada tanda supaya saudara tahu perjanjian itu sudah dibuat. Dan perjanjian itu ternyata punya masa berlaku yang sangat lama. Karena sampai hari ini masih. Maka tadi saya katakan sama saudara, selama saudara masih lihat pelangi, berarti saudara tahu bahwa Allah masih akan mengizinkan siklus ini terjadi dalam hidup saudara. Jadi kalau ada paceklik, pasti ada masa kelimpahan. Tinggal ditunggu saja. Tidak perlu diomelin saudara, tidak perlu digerutuin. Karena memang Allah yang berkata, selama bumi ini ada, tidak akan berhenti-henti siklus ini. Jadi sekarang mungkin saudara berkata, aduh Tuhan saya sakit ini. Ada siklusnya enggak? Kalau enggak sakit berarti sehat kan gitu. Tinggal harapan kita aja sebesar apa. Jangan ditolak saudara. Mungkin sakit itu bisa saja memberikan kita perenungan. Sakit itu bisa saja membawa kita kepada satu waktu intim dengan Tuhan. Tahun berapa itu saya lupa. Saya dengan Bugem ke Bandung untuk acara Natal. Ya, Natal lupalah saya. Lalu berkunjunglah kami ke salah satu hamba Tuhan senior yang mengidap kanker, ya, tapi sekarang sudah meninggal memang. Ya. Lalu ketika dia sudah
Semua sudah baik saudara ya. Sebenarnya dalam kondisi itu sebenarnya kemoterapinya pun di jalan itu sudah sangat baik. Waktu kami datang, kondisi dia itu sudah lebih baik dari ketika pertama kali saya kunjungi beberapa tahun yang lalu lagi. Dia sudah kanker itu mungkin udah belasan tahun ya, saya lupa lah gitu. Jadi waktu yang kedua saya kunjungi itu kondisinya udah baik loh padahal. Gitu. Lalu dia bersaksi lah gitu. Tadinya saya marah gitu. Kenapa Tuhan kasih saya penyakit ini ketika saya sedang sibuk-sibuknya melayani? Toh saya nggak minta apa-apa dari Tuhan. Makan saya melelahkan diri dalam pelayanan, saya rela. Nah gitu. Lalu saya tanya, lalu apa yang Om buat? Gitu. Ya saya sempat diem aja. Nggak mau ngapa-ngapain karena saya takut mau ngapa-ngapain juga salah. Tapi tahu-tahu datang ada seorang ibu jemaat yang paling senior di pelayanannya. Ibu ini kemudian, ini jemaat saudara. Kemudian ibu ini cuman berkata satu hal, Om mungkin Om sakit ini supaya Om banyak berdoa katanya. Karena kalau Om sehat Om sibuk ke sana, sibuk ke sini, Om lupa berdoa. Jadi siapa tahu dengan sakit ini Tuhan ingin Om banyak berdoa. Tadinya dia tersinggung katanya, dengar kata ini. Gile nih, jemaat yang ngomong gitu ya. Cuman lama-lama dia pikir, dia cerita ke saya kemudian. Iya, lama-lama harus saya akui, saya aminkan. Kadang dengan kesibukan kita lupa waktu-waktu kita berdoa. Tapi kita ajar jemaat untuk berdoa. Mungkin dengan sakit inilah saya akhirnya bayar waktu-waktu saya untuk berdoa. Akhirnya memang saya jadi lebih banyak berdoa karena nggak bisa ngapa-ngapain juga. Mau khotbah nggak bisa, mau besuk-besuk jemaat juga nggak bisa. Dan karena itulah maka mungkin juga saudara Tuhan berikan dia kesehatan. Tapi memang sekarang dia sudah meninggal ya karena memang sudah tua juga umurnya saudara ya. Tapi artinya kondisi itu berubah oleh karena ada satu kondisi yang dia sesuaikan. Maka Bapak Ibu Saudara kalau engkau pun sakit, jangan kemudian hukum dirimu sendiri seolah tidak ada harapan. Ingat ayat ini, selama bumi ada tidak berhenti-henti dua siklus ini. Ada mungkin keadaan tidak menguntungkan, tapi pasti ada keadaan yang menguntungkan. Mungkin saudara berkata juga, aduh saya sudah dibuat cemas dengan keputusan anak-anak saya. Kenapa harus dia mengambil keputusan ini? Bekerja tapi saya tidak sukai. Nanti dia jauh dari saya. Nanti dia akan pergaulannya akan buruk. Susah hati saudara. Allah yang telah mengizinkan bumi ini tetap berjalan di dalam kontrolnya adalah Allah yang sama yang akan mengontrol hidup saudara dan anak-anakmu. Kalaupun keputusan mereka membuat saudara gusar, membuat saudara mungkin takut, maka saudara tinggal serahkan saja pada Tuhan. Berkatalah kepada Tuhan, Tuhan bicaralah kepada hatinya. Sama seperti Tuhan telah bicara kepada tokoh-tokoh iman. Mereka memang bergumul di dalam siklus itu. Ada yang sempat kalah tapi bangkit. Ada yang memang sempat terpuruk, tapi Tuhan bangkitkan. Menjadi sinar bagi banyak orang. Gak usah dihakimi. Gak usah kemudian kita buat konflik. Kenapa kamu mesti begitu? Kita marahin anak-anak kita. Siapapun bisa memutuskan hal yang salah, saudara. Tapi kalau nanti Tuhan bekerja di dalam hatinya, kita tetap minta dari Tuhan kekuatan untuk hati ini dapat merespon. Maka saya percaya Allah yang memelihara bumi ini di dalam siklusnya juga sama Allah akan menghadirkan pengalaman-pengalaman yang lain dari kita, untuk kita dan anak-anak kita. Jadi gak usah takut Bapak Ibu Saudara. Perjanjian Allah ditegakkan bukan hanya untuk Nuh.
sampai sekarang masa berlakunya masih, karena pelangi masih ada. Maka jangan hukum dirimu, jangan hukum anggota keluarga saudara hanya karena saudara menginginkannya yang paling ideal. Belum tentu juga itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu anak saya si Hagata pernah ngomong terang-terangan sama saya. Dia bilang, "Papa, saya nggak perlu ya jadi pendeta." Padahal harapan papanya iya dong. Kenapa? Karena papa saya pendeta, opa saya pendeta, opanya papa saya itu juga pendeta. Jadi 4 generasi di atas saya pendeta. Lalu mungkin si anak si Hagata tahu, wah dia punya buyut semua, opa, lalu papanya pendeta semua. Lalu dalam pikiran anak SMP, kan waktu itu masih SMP deh, SMP ya yang dia ngomong begitu ya, SMP. Dia bilang, "Papa harus ya memang Hagata jadi pendeta." Saya sebagai papa maunya ya iya. Ya memang kenapa Bung gitu. Saya nggak bilang begitu. Karena saya sudah memahami rencana Allah atas manusia. Gitu. Memang boleh dikatakan ya seperti sebuah takdir turunan dari opak saya, kemudian ke anaknya, lalu ke cucunya, sampai ke ayah saya, itu kan 4 generasi. Jangan-jangan memang kebetulan aja, atau memang ya Tuhan sudah pimpin begitu rupa, jadilah pelayan Tuhan full timer. Tapi kalau kamu memang ingin dulu belajar banyak, tahu banyak dulu tentang dunia, selama belum ada panggilan boleh. Tapi kalau sudah ada panggilan berasa, itu jangan dilawan. Saya bilang. Tapi kalau belum ada sesuatu yang engkau rasa, silakan. Jalanilah dunia ini senikmat yang engkau bisa. Itu saya katakan kepada si Hagata ini. Akhiri dengan 2 cara. Kalau tidak cara biasa, dengan cara luar biasa. Itu selalu saya katakan. Makanya termotivasi. Akhirnya pelan-pelan juga dia ambil jalur juga untuk mengabdi ke bidang pendidikan. Nah, deket-deket kayak saya kan, saudara. Lalu kemudian nanti dia lebih banyak juga untuk ke sosial. Udah deket-deket juga nih kan ini jalannya. Artinya bahwa kehidupan itu akan menemukan jalannya sendiri, saudara. Jadi nggak perlu kita marah-marahin anak-anak kita. Kamu tuh salah, ini salah. Taruhlah pada waktu mereka mengambil keputusan mungkin nggak cocok dengan kita. Tapi kita kan punya pencipta yang mengatur dunia ini di dalam 2 siklus ini. Serahkan saja sama mereka. Serahkan saja hidup mereka kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan bimbing keluarga kita, anak-anak kita. Dengan pengorbanan kita juga dalam pengiringan kepada Tuhan. Allah nanti akan buat di masa depan mereka akan menjadi orang-orang yang Tuhan andalkan. Jadi gak usah cemas, saudara. Ya. Jadi jangan takut dengan masa depan dari anakmu, masa depan dari sepupu saudara, keponakan, masa depan mungkin dari kakak adik saudara. Nggak usah takut. Yang penting saudara berani bayar harga untuk setia kepada Tuhan, maka Allah yang setia mengontrol dunia ini. Kenapa dia tetap teruskan walaupun jahat? Karena Allah ingin ada 1, 2, 3 orang mungkin yang tetap memperlihatkan kekuatan dari kehidupan yang baik dan yang benar. Itu yang Tuhan cari. Sama seperti hanya 8 orang yang bercahaya pada waktu air bah itu. Begitulah Tuhan ingin ada jumlah kecil tetapi yang tetap dapat menampakkan sinarnya kepada dunia ini. Jadi perjanjian Tuhan untuk saudara. Perjanjian Tuhan kepada Nuh juga untuk anak-anakmu. Ya. Hanya tinggal katakan saja,
di dalam hati saudara kepada Tuhan. Saya serahkan anak saya ini. Sambil sekali-sekali saudara bimbing. Walaupun engkau pilih ini, coba carilah yang baik. Tetap jalanilah yang baik. Nanti satu saat Tuhan akan mempertemukan mereka dengan masa depan yang Tuhan sudah siapkan. Percaya itu. Saudara sakit juga jangan takut. Jangan lemah imanmu. Ada sakit, ada sehat. Ada susah, ada senang. Ya. Ada lemah, ada kuat. Sama seperti dunia ini, ada musim menabur, ada musim menuai. Kalau saudara merasa takut sekarang, saudara mungkin masih merasa bersalah, ada tubuh dan darah Tuhan di hadapan kita. Padanya ada perjanjian yang mengikat kita untuk tetap hidup sampai Tuhan kehendaki. Di dalam tubuh dan darahnya, ini nyawa kan saudara. Darah kita nyawa kita. Kita minum ini anggur, iya. Saudara minum nanti pun tetap rasa anggur, nggak akan rasa darah. Kalau rasa darah saudara pasti buang, dilepehin dong gitu. Roti tetap saudara makan rasa roti, nggak akan rasa daging. Kalau rasa daging nanti, kan gitu. Tetap dia akan berasa anggur dan berasa roti. Tapi ya Alkitab yang berkata bahwa persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhanlah yang akan mengikatkan saudara pada perjanjian pemeliharaan. Artinya sepanjang Tuhan masih menginginkan saudara hidup, hiduplah. Jangan berpikir mati. Walaupun aduh sakit saya berat, masih bisa hidup, hiduplah. Siapa tahu dengan semangat hidup itu saudara sedang menuju kepada pemulihan, kesehatan. Karena hidup itu selalu berputar. Haleluya. Kita siapkan hati kita saudara untuk mengambil bagian dalam tubuh dan darah Tuhan. Kita nyanyi satu pujian yang tadi memasuki pemberitaan firman tadi, lagu Sejauh Timur dari Barat. Mari kita bangkit berdiri. Siapkan hidup kita, pikiran dan hati kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggan. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Ada ayat berkata, Yesus Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Pemulihan dimulai dari pengampunan.
pengampunan atas dosa. Jangan berpikir bahwa dosa-dosa yang dimaksud ini dosa-dosa besar yang kita anggap juga merupakan tindak pidana. Seperti halnya membunuh, mencuri. Jadi seolah kata dosa harus kita samakan dengan perbuatan melanggar hukum pidana. Di dalam Alkitab, saudara, dosa didefinisikan jauh lebih luas daripada perbuatan melanggar hukum. Mengeluh saja sudah dosa. Protes saja kepada Tuhan itu sudah dosa di dalam Alkitab. Jadi jangan pikirkan dosa hanyalah perbuatan melanggar hukum yang melawan hukum pidana. Terlampau cetek saya katakan itu. Alkitab yang menerangkan dosa itu juga termasuk ketika kita melawan kehendak Allah. Mematikan suara hati nurani pun Alkitab berkata itu pun sudah dosa. Hukum pidana belum menyentuh itu. Tapi Alkitab sudah mengkategorikannya dengan dosa. Tapi kalau Allah ingin pemulihan terjadi terlebih dahulu sebelum Dia datang, berarti Dia memang menginginkan tiap-tiap jemaat anak-anak Tuhan harus punya dulu kesaksian tentang hal ini. Mengapa saudara diizinkan tetap hidup walaupun dunia sedang tidak stabil? Dunia sedang menakutkan kita sekarang. Karena Allah ingin pemulihan itu betul-betul terlihat, terbukti dan disaksikan dari hidup saudara. Maka jangan pernah merasa bahwa saudara sedang jauh dari Tuhan, ditinggalkan Tuhan, rasanya harapan untuk berubah itu jauh sekali. Allah mengambil peran terhadap dunia ini sejak Dia menghukumnya. Allah tetap melanjutkan dunia ini. Jadi kalaupun dunia ini tidak stabil, kalaupun dunia ini menakutkan, yang saudara harus tahu, pelangi Tuhan tetap ada. Pelangi Tuhan ada, berarti Allah masih akan berkemurahan. Dia belum menghukum. Kemurahan Allah akan memulihkan saudara. Kemurahan Allah akan menyembuhkan engkau. Kemurahan Allah ini akan membuat engkau layak di hadapan Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, selama bumi masih ada, berarti aku ingin juga ada di hadapan-Mu. Dengan semua kesaksian hidup, entah mungkin dalam keadaan yang tidak menyenangkan, aku tetap ingin menyenangkan Tuhan. Nyanyikan lagu ini saudara dari awal. Nyanyikan ini dengan satu penyembahan kita kepada Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Pelayan-pelayan perjamuan boleh datang ke depan. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya
Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Tuhan Yesus, kami butuh pemulihan dari Tuhan, supaya hidup kami tidak lagi diombang-ambingkan dengan keadaan dunia ini. Dunia boleh tidak stabil, tapi iman kami tetap harus stabil. Sekalipun kondisi kami mungkin belum menguntungkan, tapi kami tetap harus mendapatkan keuntungan dari persekutuan dengan Tuhan. Kami tetap harus dapat keuntungan dari ibadah-ibadah kami, karena bumi ini tetap Tuhan jaga. Dan selama bumi ada, masih akan ada siklus-siklus yang kami akan lewati satu demi satu secara bergantian. Tolong kami Tuhan, umat-Mu, supaya kami jangan kalah sebelum bertempur. Jangan kami dikalahkan oleh kelemahan ini. Walaupun kami sedang sakit, kami tidak ingin dikalahkan dengan sakit kami. Kami mungkin sedang terpuruk, sedang merugi, atau mungkin bangkrut. Kami tidak ingin dikalahkan dengan situasi ini. Sebab selagi bumi ada, Tuhan akan izinkan kami melewatinya dan mengalaminya, siklus ini satu demi satu. Karena Tuhan kami besar adanya. Terima kasih Tuhan, kiranya lewat tubuh dan darah Tuhan yang akan kami ambil bagian di dalamnya, kekuatan Tuhan ada pada kami. Kekuatan untuk tetap hidup, sekalipun hidup kami mungkin turut digoncangkan oleh dunia, tapi iman kami tidak akan goncang karena ada hidup Tuhan di dalamnya. Berkati ya Tuhan roti dan anggur perjamuan kami. Persekutukan ini dengan darah-Mu, dengan tubuh-Mu, supaya hanya kuasa Tuhan saja yang ada atas kami. Kami akan mengambil bagian di dalamnya dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara silakan duduk. Saudara tunggu untuk dilayani. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih
pengampunanmu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Dengarkan dulu firman Tuhan, saudara, sambil saudara mengangkat roti di tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Nah sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam tubuh Tuhan ada peringatan akan kuasanya yang menyembuhkan, kuasa yang memulihkan. Ada banyak orang-orang sakit ketika menyentuh tubuh Tuhan sembuh. Bahkan penyakit yang lama ditanggungnya, menyentuh saja jubah Yesus sembuh. Di dalam tubuhnya ada kuasa. Dunia ini boleh berubah, tapi iman saudara tidak boleh berubah. Karena yang mengontrol dunia ini adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang kita sembah. Padanya hanya ada terang yang menghidupkan. Tidak ada perubahan padanya. Makanlah dengan percaya, kuasanya ada atas kita. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Angkat cawan saudara. Dengarkan dulu firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Cawan adalah penderitaan. Penderitaan terberat Yesus adalah ketika dia harus memberikan darahnya. Bukan untuk orang-orang Romawi, bukan untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua orang, termasuk saudara dan saya. Bukan hal yang mudah untuk memberikan darahnya. Kepada satu orang, mungkin kita bisa membagi darah kita. Tapi kepada banyak orang, darah kita tidak cukup untuk membayarnya. Dan memang tidak ada yang cukup dari darah kita. Tapi darah Tuhan telah menghadirkan kehidupan atas kita. Lagi sekali Bapak Ibu Saudara, dunia ini bisa saja menghancurkan banyak orang, tapi tidak boleh menghancurkan iman saudara. Kita harus dapat memperlihatkan Tuhan atas banyak orang lewat kemenangan iman yang kita punya. Maka minum darah Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum. Haleluya. Ya. Ya.
Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulagi, satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Tuhan, kami ingin percaya bahwa Tuhanlah penyembuhku, Tuhan pemulihku, Tuhan yang akan memberiku hidup. Dunia ini boleh goncang, tapi Tuhan tetap selamanya. Maka iman kami pun harus tetap menolong kami, menyelamatkan kami. Karena selagi bumi ada, Tuhan akan izinkan kami mengalami semua hal. Di dalam keadaan tidak baik, kami tetap akan baik. Dalam keadaan yang tidak menguntungkan, kami tetap dapat memberkati orang lain. Karena ada Tuhan yang mengontrol bumi ini. Bumi sedang tidak stabil, tapi kesaksian kami tetap harus stabil. Karena iman kami jaga dengan baik ya Tuhan. Ada tubuh dan darah-Mu dalam hidup kami. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kami ingin hidup dengan menjalani kekuatan Tuhan ini. Selama kami ada, sakit pun kami akan bersekutu dengan Tuhan. Dalam keadaan lemah pun kami tetap akan bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada yang boleh mengalahkannya. Sebab Tuhan sendiri selalu ada sebagai pemenang. Kami ingin berkemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, memberkati jemaat-Mu, menguatkan, meneguhkan mereka. Tolong mereka ya Tuhan. Yang perlu dengan kekuatan Tuhan dan mujizat, lepaskan mujizat.
Lepaskan tanda-tanda heran ini, supaya hidup mereka menjadi kesaksian, baik mereka bagi mereka sendiri, supaya mereka mendapat penghiburan dan kekuatan bagi orang lain, supaya mereka juga dapat dipanggil untuk datang kepada Tuhan. Berkatilah anak cucu mereka, berkati seisi rumah mereka, berkatilah usaha mereka Tuhan, yang mereka usahakan dengan baik, dengan kejujuran. Tuhan akan berkati dan terpenuhi semua kebutuhan-kebutuhan mereka. Berkatilah kegiatan-kegiatan ibadah kami, berkati ya Tuhan. Dan apa yang jemaat Tuhan bawa sebagai bentuk korban mereka, berkati Tuhan. Berkatilah persembahan-persembahan mereka juga, persepuluhan mereka juga, berkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Lawati rekan-rekan kami yang tidak hadir, mungkin mereka sedang mengalami masa-masa berat. Kiranya kesaksian kami lewat firman Tuhan yang kami dengar ini dapat merebut semangat mereka lagi, sehingga mereka datang kepada Tuhan untuk dipulihkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami pulang sebentar, Tuhan jagai kami di jalan, jauhkan kami dari segala bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Tibakan kami di rumah dengan selamat dan sukacita dari Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, pulang dengan buah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala jemaat yang diberkati bersama kita berkata, amin.